ada jiwa entrepreneur di sana. Menurut catatan juga ini. Mana catatan? Itu garis Ada. Dari garis ini Bu, cerita dikit aja ini pemirsa. Ini Bu Tifa ini juga pernah dulu itu di bidang perhotelan juga, Hotel Sukun. Sekarang lagi direnov. Mudah-mudahan segera cepat selesai ya Bu renovnya. Amin. Kemudian juga saya pernah ini portofolio ini keren banget ya. Deco Art Indonesia. Deco Art Indonesia itu ya menampilkan banyak sekali craft, lukisan dan yang lain-lainnya, dan bahkan sampai ke luar negeri berkali-kali nih mewakili Indonesia ya Bu. Ini keren banget loh. Dan mungkin masih banyak lagi yang di catatan saya itu meleset. Yang ini kami tanyakan begini Bu, untuk sharing-sharing teman di sana dari pengalaman Ibu menjadi seorang muslimah entrepreneur. Bagaimana untuk memulai startup Pak? Bagaimana untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama kami Widayanto Bintang di acara podcast santai. Ini nggak usah open the door, nggak usah close the door, nggak usah ketuk the door, langsung dibuka aja. Ya alhamdulillah hari ini kami langsung hadir di kediamannya langsung ini. Pokoknya berantakin rumahnya. Aman Pak Wida. Ya ini berserakan banget mulai hari ini. Aman. Langsung aja hari ini kita berbicara tentang mungkin semacam platform penjualan, yaitu semacam ya gerakan mari kita berjualan atau pengembangan entrepreneurship ya. Ya hari ini kita langsung saja, dan kami melakukan podcast ini langsung dari kediaman beliau. Luar biasa. Kita sambut dengan tepuk tangan. Enggak ada. Bu Tifa. Kita berdua Pak Wida. Ya, sama ini aja nih. Bu Tifa. Halo Bu. Halo Pak Wida, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua nih Pak Wida kita. Sebenarnya bersua terus Bu, cuma nggak kelihatan. Iya, online betul. Ya, sebelumnya ini kita kenalan dulu siapa ini Bu Tifa Mediana ya Bu, lengkapnya. Bisa kita cek. Di sini kita berbicara tentang MA. MA sebelumnya saya juga belum tahu itu apa itu MA. MA itu apa ya Bu? Iya, muslimah entrepreneur. Muslimah entrepreneur. Apa itu Bu? Muslimah entrepreneur itu sebuah komunitas ya, tentunya muncul dengan bersama dengan komunitas-komunitas yang lain seperti itu, tapi ini komunitas yang memang sesuai dengan namanya, muslimah, artinya kami perempuan semua gitu. Perempuan. Kalau ada laki-laki pasti didepak lu sana ya. Intinya yang bergabung dalam komunitas itu adalah muslimah semua, kemudian entrepreneur. Okay. Artinya para muslimah yang memiliki tekad untuk memulai bisnis. Mereka startup bisnis, model bahasa kerennya startup bisnis seperti itu. Okay. Nah, itu ada komunitas yang dinamakan muslimah entrepreneur. Oke. Ini menurut catatan mana ya? Itu Bu Tifa itu sebagai ketua MA itu dari tahun 2016 sampai 2019 ya Bu? Betul. Ya. Wah itu periodenya lama sekali ya Bu? Oh iya Pak Wida. Begitulah. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang mendengarkan, ya perjalanannya seperti itu dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Oh berarti udah lama, udah paham banget ya Pak. Jadi kegiatan dari MA sendiri itu visinya seperti apa, atau harapan dari anggota komunitasnya MA itu seperti apa harapannya? Iya. Jadi kalau boleh flashback sedikit, muslimah entrepreneur itu justru pusatnya ada di Purwokerto Pak Wida. Tuh, jadi awal mulanya justru Purwokerto yang berdiri. Setelah Purwokerto, mereka membentuk dengan grup-grup kecil ya di luar kota, salah satunya Cilacap ini. Jadi ada 4 grup. Sekarang mungkin bertambah ya kota yang punya muslimah entrepreneur, tapi saya yang terakhir info saya tahu itu Majenang, kemudian Purbalingga,
Purwokerto itu sendiri, Cilacap, Sokaraja kalau nggak salah. Oh. Ya, mereka ada grup gitu seperti itu. Berarti sudah cukup luas ya Iya, anggotanya. Dan satu grup itu ini berplatform WA, Pak. Jadi memang kita lewat WA melakukan jual beli, transaksi muamalah seperti biasa. Saya rasa mungkin banyak juga komunitas lain ya yang untuk trading berjualan gitu kan banyak ya Pak komunitas. Dan ini salah satunya adalah Muslimah Entrepreneur. Nah, di dalam grup-grup itu mereka jual beli seperti biasa, menawarkan iklan, kemudian ada yang membeli, kemudian DO seperti itu Pak. Oke. Oh iya Bu, ini juga cerita-ceritanya untuk jadi ketua ME itu pasti juga Ibu ada jiwa entrepreneur di sana. Menurut catatan juga ini. Mana catatan? Itu garis ada. Dari garis ini Bu, cerita dikit aja ini pemirsa. Ini Bu Tifa ini juga pernah dulu itu di bidang perhotelan juga, Hotel Sukun, sekarang lagi direnov. Mudah-mudahan cepat selesai ya Bu renovnya. Amin. Kemudian juga saya pernah ini portofolio ini keren banget nih. Deco Art Indonesia. Deco Art Indonesia itu ya menampilkan banyak sekali craft, lukisan dan yang lain-lainnya, dan bahkan sampai ke luar negeri berkali-kali nih mewakili Indonesia ya Bu. Ini keren banget loh. Dan mungkin masih banyak lagi yang di catatan saya itu meleset. Yang ini kami tanyakan begini Bu, untuk sharing-sharing teman di sana dari pengalaman Ibu menjadi seorang muslimah entrepreneur. Bagaimana untuk memulai startup Bang? Bagaimana untuk memulai kita itu masuk ke dunia usaha kecil-kecilan dulu, atau gimana dari sekian banyak pengalaman pribadi dan teman-teman di situ, kira-kira gimana itu Bu? Iya, ini justru pertanyaan yang menarik Pak Windy. Saya tuh bertemu dengan muslimah entrepreneur ini justru ada banyak hal yang saya belajar di dalamnya gitu ya. Suaranya keras sedikit. Oh iya. Ada banyak hal yang saya tuh justru belajar dengan para bunda-bunda muslimah di dalam ME itu. Saya yang semula berpikir bahwa untuk memulai bisnis itu harus memiliki modal. Iya memang iya sih, harus modal itu. Cuman permasalahannya di mindsetnya kita tuh kebanyakan adalah modal itu perlu sesuatu yang mahal gitu. Maksudnya sesuatu yang mahal, sesuatu yang kayaknya sulit untuk sulit lah. Intinya kita basa Jawa niki ojo kacek mau memulai bisnis. Kita rata-rata seperti itu kan Pak. Itu saya tidak melihat itu di ME itu. Bunda-bunda muslimah ini luar biasa effortnya. Saya justru banyak belajar di komunitas ini bahwa untuk memulai bisnis itu hanya modal, istilahnya itu wajan, kompor. Di situ mereka bisa masak sayur bening, kemudian goreng tempe, foto, posting di grup, makan siang siapa yang mau DO, berjejer itu pesanan. Bun, saya mau 2 porsi. Bun, saya mau 1 porsi. Bun, saya mau tempenya 10.000. That's a business, Pak Wida. Oke. Itu saya justru banyak belajar seperti itu. Jadi ketika saya ditanya, waduh, apa ya untuk bisa memulai sebuah bisnis? Simple, kemauan, Pak. Kemauan ya Bu? Kemauan. Di situ ada kemauan, maka di situ ada jalan. Seperti itu. Ya bisa diaplikasikan ke perjalanan bisnis saya ya, seperti yang Pak Wida kasih intro sedikit tadi yang katanya punya catatan gitu di telapak tangannya ya Pak ya. Iya. Jadi bisnis itu nggak mudah gitu dalam skala yang besar. Seperti itu yang sudah saya lakukan, butuh effort luar biasa, butuh tenaga luar biasa dan lain sebagainya, yang kadang tuh malah justru seringnya mentok ketemu dengan tembok dan kita harus balik arah seperti itu. Tapi dengan saya berhadapan dengan bunda-bunda ME ini, saya belajar banyak semangatnya dari beliau-beliau semua. Saya kalah dengan beliau-beliau semua Pak Wida. Begitulah sekilas info. Oke, thank you ya Bu. Jadi mama nih yang nonton ini podcast ini mungkin di rumah aja, daripada masih ada sisa waktu di sana melayani keluarga, masih ada waktu,
bisa juga nanti kepoin ME itu apa, gabung di komunitas itu. Bagaimana menjadi muslimah entrepreneur, mungkin bisa dimulai dari rumah dan mungkin dari wajan tadi ternyata ya. Betul sekali. Bahkan mungkin tidak perlu tidak perlu sebagai, kami menyebutnya supplier ya, kalau istilah aja untuk mempermudah Pak Wida. Artinya bunda-bunda yang berjualan itu kita istilahkan beliau supplier seperti itu. Nah, ada yang customer. Nah, sebenarnya di ME sendiri juga banyak customer karena mereka membutuhkan produk-produk dari yang bunda-bunda ME pasarkan kan seperti itu. Contohnya ya saya ini sebagai customer. Dan by the way, melompat fast forward ke musim pandemik seperti ini, harus sangat bermanfaat sekali Pak Wida, grup-grup seperti itu, karena itu beliau bunda-bunda itu bersedia untuk mau pesan sayuran, tinggal di depan rumah sudah silahkan transfer gitu, seperti itu Pak Wida. Mau pesan makanan apa aja tinggal WA transfer, DO sudah ya seperti itulah. Oh ini kayaknya nggak cukup, ini cuma sekali tayang podcast ya, mungkin besok akan ada episode berikutnya. Siap. Karena ini keterbatasan waktu ya teman-teman semuanya, dan ini khususnya untuk emak-emak di rumah dan muslimah tentunya. Bagaimana kita menambah, satu mungkin menambah pengalaman, dua mungkin menambah income, mungkin tiga melakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah untuk menjadi entrepreneur. Dan di sini akar muasalnya kalau nggak salah, kalau ditarik kesimpulan tuh di situ jualan itu. Iya betul Pak Wida, Ya. betul sekali seperti itu. Kalau ingin tahu lebih detail tentang ME, nanti akan di share nomor WA ya Bu. Mau gabung boleh nanti gimana saya caranya berikan. gimana cara untuk gabung ME kayak gitu? Iya, ada admin sih Pak Wida. Di setiap grup itu ada adminnya. Nanti kalau memang ada yang ingin bergabung, bisa kontak admin untuk dimasukkan dalam grup. Simpel aja sih sebenarnya. Harus punya usaha dulu atau gimana? Enggak, saya konsumen Pak di grup ME itu. Artinya saya pembeli seperti itu. Kalau di antara pendengar podcastnya Pak Wida ada yang ingin menjadi konsumen saja, tidak masalah gitu. Oke. Itu ibarat seperti mall Pak. Mall, jadi kita nggak perlu pergi ke mall buat mendapatkan segala macam ini. Bisa ada tersedia ya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Baik, Bu Tifa, terima kasih banget waktunya. Sami-sami, dan terima kasih Pak Wida. sharingnya. Saya juga terima kasih Pak Wida udah kerso mampir sini ngobrol-ngobrol seperti itu. Ya. Terima kasih, salam buat mungkin teman-teman ME. Mudah-mudahan komunitas itu berkembang dengan baik, kemudian usaha-usaha mereka juga berkembang dengan sangat baik. Amin. Demikian tadi podcast singkat bersama, sekarang posisi beliau itu sebagai penasihat di ME. Mudah-mudahan sehat terus ya Bu. Amin ya Pak Wida juga ya, sehat-sehat selalu. Oke, pokoknya luar biasa banget, dan semangat buat teman-teman semuanya. Apapun yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi berkah. Intinya dan itu betul. Amin. Apapun pokoknya semangat ya. Kalau nggak semangat, buka deh rekening isinya berapa. Dompet seperti biasa. Biar tetap semangat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianto Bintang. Bye. Alhamdulillah.